Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas besar yang telah kami buat mengenai sistem pakar diagnosa diabetes menggunakan Java Expert System Cell atau JES. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Lia Juwita dengan NPM 217006006. Yang kedua ada Yasmin Indah Hasari dengan NPM 217006009. Dan yang terakhir ada Nadia Nurul Fadilah dengan NPM 217006030. Di sini kami akan membahas mengenai instalasi tools, pengenalan lingkungan kerja tools, deskripsi persoalan kasus, deskripsi solusi penyelesaian kasus, dan yang terakhir ada penerapan kasus menggunakan tools. Untuk pembahasan yang pertama, mengenai instalasi tools, kami menginstal tools ada 3. Yang pertama ada Java, yang kedua ada Eclipse standar 4.3.2, dan yang terakhir ada JES 70B7. Selanjutnya ada pengenalan lingkungan kerja tools. Yang pertama ada Java. Nah, Java sendiri merupakan bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk pengkodean aplikasi web. Salah satu kegunaan Java itu sendiri digunakan untuk pengembangan aplikasi kecerdasan buatan karena Java itu merupakan pembangkit bagi pustaka mesin learning. Stabilitas dan kecepatannya itu membuatnya Java itu sempurna. Berikut instalasi Java yang tertera pada layar. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai oleh Nadia. Kepada Nadia, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Langsung saja lanjut pada materi Eclipse. Eclipse standar 4.3.2. Eclipse merupakan platform yang telah dirancang untuk membangun berbagai aplikasi yang dapat terintegrasi seperti website, mobile, dan lain sebagainya. Eclipse bersifat open source yang biasanya digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Java yang memungkinkan pengembangan software untuk menciptakan lingkungan pengembangan yang disesuaikan dengan IDE. Instalasi Eclipse. Di sini kami mendownload terlebih dahulu Eclipse standar 4.3.2 yang telah disesuaikan dengan device yang kita gunakan, yaitu 64 bit. Setelah proses download selesai, langkah selanjutnya yaitu mengekstrak file Eclipse tersebut dan langsung melakukan penginstalan Eclipse tersebut. Lanjut ke Java Expert System Cell atau kerap yang disebut dengan JES. JES merupakan sel sistem pakar untuk Java menggunakan metode algoritma rete serta penelusuran forward chaining dan pencirian tingkat keyakinan penyakit menggunakan certainty factor. Maka dapat dibuat basis pengetahuan yang mendukung terbentuknya sistem pakar. Di sini juga kita melakukan instalasi JES file yang kita download, yaitu JES 70B7. Karena file tersebut berbentuk zip, maka setelah di-download, file harus diekstrak agar dapat digunakan. Nah, kelima file ini yang tadi digunakan pada Eclipse dalam folder plugins dan folder features. Deskripsi kasus. Penyakit diabetes masih menjadi masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Masih banyak orang yang tidak tahu gejala-gejala paling awal yang akan merujuk ke gejala diabetes sampai penyakitnya berkembang dengan komplikasi. Selanjutnya, deskripsi solusi kasus. Program ini dibuat untuk mendeteksi dini gejala awal ciri-ciri penyakit diabetes sebelum konsultasi lebih lanjut ke dokter. Dan akhirnya akan muncul hasil diagnosa apakah kesehatan dalam keadaan normal atau sudah terdapat gejala-gejala awal diabetes yang harus dikonsultasikan lebih lanjut. Semantic Network and Frames. Di sini terdapat tabel mengenai gejala
serta diagnosa. Pada diagnosa yang pertama yaitu gejala awal diabetes, dengan beberapa gejala yaitu keluarga mempunyai riwayat diabetes, mudah lapar dan haus, buang air kecil meningkat, penurunan berat badan drastis, pandangan rabun, luka sulit sembuh, serta kadar gula lebih dari 180 mg. Selanjutnya diagnosa kedua yaitu normal dengan beberapa gejala kadar gula lebih dari 180 mg, frekuensi buang air kecil tidak meningkat, pandangan tidak rabun, tidak merasa kelelahan terus-menerus, tidak mempunyai infeksi pada tubuh, berat badan tidak turun secara drastis, serta tidak sering kesemutan. Tridiagnosa diabetes serta demonstrasi aplikasi akan didemonstrasikan oleh Saudara Yasmin. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya diagram TRI pada sistem pakar diagnosa diabetes. Di sini terdapat urut node yang pertama yaitu apakah salah satu keluarga mempunyai riwayat diabetes. Jika pasien menjawab 0, maka sistem akan melanjutkan kepada pertanyaan node 1 yaitu apakah Anda merasa mudah lapar dan haus. Atau jika pasien menjawab yes, maka sistem akan melanjutkan kepada pertanyaan node 2 apakah pandangan Anda rabun dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja melakukan demonstrasi. Nah, di sini kami telah menyiapkan kode dari sistem pakar diagnosa penyakit diabetes ini. Langsung saja kita akan langsung running. Nah, seperti pada diagram tadi, sistem akan mengajukan pertanyaan yang pertama, yaitu apakah Anda mempunyai riwayat keluarga yang terkena diabetes? Misalnya, pada kasus kali ini kita jawab tidak. Lalu kemudian sistem akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah Anda merasa mudah lapar dan haus? Misalnya kita jawab iya. Lalu apakah frekuensi buang air kecil Anda meningkat akhir-akhir ini? Misalnya kita jawab iya juga. Lalu apakah Anda mengalami penurunan berat badan secara drastis? Misalnya kita jawab tidak. Maka jika pertanyaan telah selesai, sistem akan mengeluarkan diagnosa seperti berikut. Kemudian kita akan melakukan percobaan ulang dengan jawaban yang berbeda. Nah, misalnya pada pertanyaan yang pertama kita jawab iya, maka sistem akan melanjutkan ke pertanyaan yang berbeda, yaitu apakah Anda mengalami gangguan penglihatan seperti pandangan yang rabun? Misalnya kita jawab tidak. Lalu, apakah Anda mempunyai infeksi pada bagian tubuh seperti gusi dan kulit? Misalnya kita jawab iya. Lalu, apakah Anda mempunyai luka pada bagian tubuh yang sulit sembuh? Misalnya kita jawab iya juga. Lalu, apakah Anda sering mengalami kesemutan pada area tangan dan kaki? Misalnya kita jawab iya juga. Lalu, apakah Anda pernah cek kadar gula darah Anda? Misalnya kita jawab iya. Dan apakah kadar gula darah Anda lebih dari 180 mg? Misalnya kita jawab iya juga. Kemudian sistem akan menunjukkan hasil diagnosa bahwa pasien tersebut memiliki gejala diabetes. Sekian demonstrasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nadia dan Yasmin yang telah mempresentasikan hasil pembahasan dan demonstrasi aplikasinya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.